Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destari Puspita dari jurusan akuntansi ingin mempresentasikan proposal skripsi saya analisis ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur Astra Internasional. Jadi kata pengantar itu segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Terus dalam isi proposal saya ini ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Bab satunya itu ada latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, yang bab 2 itu ada kajian pustaka, yaitu A. Penelitian terlebih dahulu, B-nya landasan teori, 1 ada laporan keuangan, dan laporan keuangan itu ada A. Pengertian laporan keuangan, B-nya itu karakteristik laporan keuangan, C-nya itu keunggulan dan kelemahan laporan keuangan. 2 itu ada ketepatan waktu. Nah, ketepatan waktu itu ada A. Ketepatan waktu laporan keuangan, B. Tujuan laporan keuangan, C. Ukuran perusahaan dalam ketepatan waktu. 3 itu ada pengendalian. Nah, A-nya itu ada laporan keuangan sebagai alat pengendalian, B-nya itu tujuan pengendalian laporan keuangan, C-nya itu hubungan laporan keuangan sebagai alat pengendalian. Nah, terus ada riwayat hidup penulis sama daftar pustaka. Kita simak yang bab satunya itu ada pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang diambil, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Latar belakang itu ada perkembangan pasar modal saat ini meningkatkan dengan sangat pesat, dan tentunya di masa mendatang bisnis investasi ini akan menjadi sedemikian kompleks dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, terutama penyediaan dan perolehan informasi yang setiap pembuatan keputusan pelaporan keuangan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki, kinerjanya kepada sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut. Pelaporan keuangan perusahaan dianggap pemakai utama, investor, dan kreditor sebagai good news dan bad news. Good news memiliki arti bahwa informasi yang disajikan dianggap sebagai hal yang penting dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan kredit dan keputusan investasi. Investor sebagai pemegang saham satu pemilik perusahaan dan pihak luar memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui tingkat kembali rate of return atas investasi dan membantu untuk memutuskan tindakan mereka baik untuk membeli, menahan, dan atau menjual saham-saham perusahaan. Singkat, tentu akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pada tahun 1996, Bapepal juga memerlukan lampiran keputusan Ketua Bapepal Nomor 80/PM/1996 tentang kewajiban bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan audit independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat 120 hari setelah tanggal pelaporan keuangan tahunan perusahaan. Kemudian diperketat dengan dikeluarkannya KEP strip 17/PM/2002 dan telah diperbarui dengan peraturan Bapepam nomor X.K.2, lampiran keputusan Ketua Bapepam nomor KEP 36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapatan yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam tahunan.
Penyempurnaan peraturan ini dimaksud agar investor dapat lebih cepat memperoleh informasi keuangan sebagai dasar dan pengembalian keputusan investasi, terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bappepan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Penelitian Helmi dan Ali 2008 melakukan pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di BEJ dengan memberikan hasil hanya profitabilitas, likuiditas, pemilik pabrik, dan reputasi KAP secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di BEJ. Rumusan masalah itu ada 4. 1. Apakah debt to equity ratio secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? 2. Itu ada apakah profitabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? 3. Apakah struktur kepemilikan pihak luar secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? 4. Itu ada apakah pergantian auditor yang dilakukan perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. C-nya itu ada batasan penelitian. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dibatasi oleh S1. Analisa terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur Astra Internasional. 2. Analisa dimasukkan variabel pergantian auditor dalam mengaudit laporan keuangan. D-nya itu ada tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah faktor-faktor seperti debt to equity ratio, profitabilitas, struktur kepemilikan, kualitas auditor, dan penggantian auditor mempengaruhi kepatuhan perusahaan-perusahaan manufaktur dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, salah satunya perusahaan manufaktur Astra Internasional. Manfaat peneliti bagi penulis. 1. Untuk praktis manajemen perusahaan, analisa pelaporan keuangan investor kreditur berhasil meneliti ini akan memberikan gambaran serta temuan-temuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. 2. Untuk akademisi, sebagai kontribusi bagi pihak akademisi untuk memahami pentingnya ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan memberikan wacana bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. 3. Menambah referensi studi tentang berpengaruhnya ketepatan waktu terhadap laporan keuangan dan memberikan kontribusi untuk memahami pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. F. Metode penelitian. Metode penelitian ini dapat digunakan dalam penyusunan studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata penulis atau lisan dari orang-orang atau berperilaku yang dapat diminati. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisa secara mendalam, maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam, terutama dengan keterlibatan penelitian sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian menjadi instrumen utama dan dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian. Sistematika. Untuk mempermudah penyusunan dan pembaca, maka isi laporan ini sebagai penerapan secara terurut dalam garis besarnya itu sebagai bab 1 itu ada yang tadi saya bacakan, latar belakang masalah,
identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 itu ada tinjauan pustaka, dan tinjauan teori. Penelitian terlebih dahulu. Dalam penelitian Arif 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan di Astra Internasional itu penelitian Arif menyatakan bahwa probabilitas yang mempengaruhi kelengkapan pengaruhan laporan keuangan hanya umur perusahaan untuk variabel tingkat leverage 6, likuiditas, profitabilitas, dan porsi kepemilikan saham publik, tidak mempengaruhi kelengkapan pengungkapan pelaporan keuangan pada industri manufaktur. Terus 2. Laksono, pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan manufaktur. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisa informasi tersebut sebagai sinyal baik, good news, atau sinyal buruk, bad news. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. 3 itu menurut Herlina Widya Andini. Asimetris informasi merupakan kondisi di mana ada ketidakseimbangan memperoleh informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham. Jenis asimetri informasi di mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha dan transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih di atas pihak-pihak lain. Adverse selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam internal lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada investor luar, dan fakta mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan kepada mereka. Landasan teori itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Keoso dan Wegan 2002 menyatakan bahwa pelaporan keuangan berisi laporan keuangan yang merupakan komponen utama pelapor keuangan dan laporan tambahan seperti pelapor inflasi, diskusi, dan analisis manajemen dalam laporan tahunan dan surat-surat kepada pemegang saham. Menurut IAI 2007, tujuan laporan keuangan itu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Karakteristik laporan keuangan itu ada 4. Satunya itu dapat dipahami kualitas, pentingnya informasi yang didapat ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dapat segera dipahami oleh pemakai, relevan agar bermanfaat, kendalaan agar bermanfaat, informasi juga harus handal. Terus 4 itu dapat dibandingkan, pemakai harus dapat perbandingan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk
mengidentifikasi kecenderungan, posisi kinerja keuangan perusahaan. C. Keunggulan dan kelemahan keuangan, laporan keuangan. Keuntungan itu ada 4 juga. 1. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai panduan pasti dalam mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perusahaan modal perusahaan di masa lalu. 2. Laporan keuangan layak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan di masa mendatang. 3. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai panduan untuk menjamin kelancaran pembayaran barang yang dilakukan kepada pihak supplier. 4. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai panduan untuk menilai segala aktivitas usaha yang akan dijalankan perusahaan di masa yang akan datang. Kelemahan dari laporan keuangan itu juga ada 3. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah terjadi. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat lagi dianggap sebagai laporan mengenai keadaan saat ini. 2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Informasi ini disajikan untuk dapat digunakan semua pihak, sehingga terpaksa selalu memperhatikan semua pihak pemakai yang sebenarnya mempunyai perbedaan kepentingan. 3. Laporan keuangan disusun menggunakan istilah-istilah teknis, dan pemakai laporan berasumsi memahami bahasa teknis akuntansi dan bersifat dari informasi dilaporkan. Di samping keterbatasan itu, maka perlu juga diketahui kelemahan analisis atas laporan keuangan. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu laporan keuangan. Menurut IAI 2007, bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari terjadinya pengambilan keputusan tersebut. Menurut Chambers dan Panman dalam Hilmi dan Ali 2008 mendefinisikan ketepatan waktu dalam 2 cara, yaitu 1. Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. 2. Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Maka penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah audit dikatakan tepat waktu apabila serta sebelum atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut. Sedangkan untuk laporan tengah tahun, 1. Selambat-lambatnya 30 hari setelah tengah tahun buku berakhir jika tidak disertai laporan akuntan. 2. Selambat-lambatnya 60 hari setelah tengah tahun berakhir jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelahan terbatas. 3. Selambat-lambatnya 90 hari setelah tengah tahun buku berakhir jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan secara keseluruhan. Tujuan laporan keuangan: 1. Mengetahui informasi mengenai sumber-sumber akuntansi dan kewajiban serta modal perusahaan. 2. Mengetahui informasi mengenai perusahaan-perusahaan dalam sumber-sumber ekonomi mikro dan kekayaan bersih. 3. Mengetahui informasi mengenai hasil usaha perusahaan yang dipakai sebagai dasar untuk menilai dan membuat estimasi tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. 4. Mengetahui informasi mengenai perusahaan dan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban yang disebabkan oleh aktivitas pembelanjaan dan dana investasi. 5. Mengetahui informasi pentingnya lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan seperti kebijaksanaan akuntansi yang dianut oleh perusahaan. C. Ukuran informasi dalam ketepatan waktu laporan keuangan. Ukuran itu disebabkan oleh kesediaan informasi yang terpublikasi.
Tiga, pengendalian. Laporan keuangan sebagai alat pengendalian. Pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan memperoleh laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dalam proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam lingkungan operasi. Tujuan pengendalian pelaporan keuangan. Tujuan kendala pelaporan khususnya meliputi pemenuhan terhadap aspek reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi, dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan dalam organisasi pemerintahan. Hubungan laporan keuangan dengan pengendalian. Lingkungan internal, komponen pengendalian internal merupakan konsep kontrol secara khusus dan operasi secara umum diliputi sikap manajemen semua tingkatan. Terus ini ada daftar riwayat hidup, riwayat pendidikan, dan daftar pustaka. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.